Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo buruan kumpulin cuan menjelang Ramadan, perbanyak ide menu jualan kalian. Nah, kalian bisa lihat ini tuh hasilnya enak banget, lembut dengan siraman saus yang gurih. Takjil untuk berbuka puasa yang ngenyangin banget. Tapi bisa juga sih untuk segala macam suasana ya. Gak mesti nunggu sampai Ramadan kan? Oke, langsung aja kita eksekusi. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu 6 lembar daun pandan yang udah dicuci bersih. Kemudian kita potong-potong dan tambahkan dengan 300 ml air, siap kita blender, hancurkan. Kalau udah kita saring ya. Nah, setelah kita saring ini, sebaiknya kita diamkan dulu selama minimal 1 jam, lebih lama lebih baik. Ini akan kita endapkan dulu. Nanti akan kita ambil endapan pandannya ya. Sekarang kita lanjut ke bahan kuah. Ini bumbu-bumbu untuk kuahnya. Kalian bisa lihat di layar ini ya. Bawang merah, bawang putih. Untuk cabai keringnya opsional, tapi kalau bisa sebaiknya digunakan karena rasanya itu tetap berbeda. Nah, dan kita menggunakan ebi yang kering, kita rendam dulu. Udah ya, kalian udah lihat semua. Bumbu-bumbunya dihaluskan, kecuali yang dedaunan tadi. Nah, sekarang akan kita tumis dulu dengan sedikit minyak. Ini akan kita tumis sampai matang tentunya. Setelah itu masukkan, boleh tambahkan air sedikit ya, biar nggak terlalu kering. Kemudian menyusul daun salam, daun jeruk, laos, dan serai. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan gula, garam, penyedap, kaldu bubuk, juga sedikit terasi. Itu sesuai selera kalian aja. Secukupnya saja. Kita pindahkan dulu nih, karena ini akan kita tambahkan dengan santan dan juga air. Pastinya akan banyak ya, jadi mama dipindahkan nih pancinya. Nih seperti ini. Untuk santannya sih sebenarnya semakin banyak ya semakin enak. Dan untuk kekentalan kuahnya ini juga sesuai selera. Jadi sebenarnya ini kue paling mudah banget. Kemudian kita masak sampai matang ya. Lanjut ke bahan kuenya. Di sini kita gunakan tepung beras. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Nah, untuk perbandingan tepung beras dengan air ini sebenarnya sangat mudah. Perbandingannya 1:1. Jadi kalau 300 gram tepung berarti kita gunakan 300 ml air panas. Jadi benar-benar sangat mudah. Untuk kuahnya juga sesuai selera, kekentalan santannya. Untuk bahan kue berasnya itu juga kalian bisa buat sesuai keinginan kalian. Mau 500 gram berarti airnya 500 ml. Jadi 1:1 ya. Nah, konsistensinya seperti ini, tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lunak banget. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Nah, ini kita campurkan dulu sampai merata, kemudian bagi beberapa bagian biar nggak susah ya. Untuk pertama, kita di sini cara yang pertama menggunakan parutan. Tuh, kita gunakan parutan dengan lubang yang kecil, kan ada yang besar tuh. Nih kalian bisa lihat, ambil sekepalan kemudian templokkan dengan bantuan scraper, bisa kita tekan secara perlahan tuh bagian belakangnya. Jadi memanjang seperti parutan keju itu ya. Nah, kita tekankan perlahan secukupnya. Setelah itu kita kumpulkan. Nih, menggunakan scraper. Nah, mereka saling bertumpukan seperti itu, kemudian langsung letakkan aja pada loyang yang udah kita alasi dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang, loyangnya bisa kalian olesi dengan minyak sayur atau minyak goreng agar tidak melekat. Seperti ini. Kalau mau pakai tangan langsung sih juga nggak masalah. Cuman kalau kebanyakan lama-lama perih juga tangan ya.
Nah, selain menggunakan cetakan khusus ya, ini biasanya kita menggunakan cetakan putu mayang. Tapi nggak perlu beli ya, kita bisa buat tanpa cetakan putu mayang menggunakan parutan ini nih, parutan keju. Nah, seperti ini. Nih, udah banyak. Jangan lupa kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu. Dan ini akan kita kukus, langsung aja Mama Eji tumpuk 2 kukusan sekaligus. Ini akan kita kukus dengan api yang sedang selama 10 menit. Udah, sambil nunggu kita lanjut ke endapan pandan. Nah, kalau 1 jam belum terlalu tampak banget ya perbedaannya, tapi lumayan udah terpisah antara yang bagian yang bening dengan yang pekat. Jadi bagian bening terletak bagian atas, yang kita ambil adalah bagian pekat yang di bagian bawahnya. Tuh kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau semalaman itu bagian yang beningnya lebih bening banget. Nyaris hijaunya tuh hijau muda. Kemudian karena tadi kita dapatkan 100 ml endapan pandan, kita tambahkan dengan 200 ml air yang panas. Juga sama, di sini kita gunakan 300 tepung beras 300 gram, tambahkan dengan 1/4 garam. Tentunya cairannya juga 1:1. Jadi endapan pandan ditambah dengan air panas itu sebanyak 300 ml. Boleh juga kalau endapan pandannya emang ada 300 ml ya, dipakai semua aja. Hasilnya kan akan lebih wangi. Nah, sama ini kita campurkan juga. Dan kita tambahkan dengan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Campurkan sampai tercampur dengan merata. Nah, bisa tambahkan dengan setitik aja pasta pandan agar nanti warnanya nggak terlalu pucat. Jangan kebanyakan karena nanti akan merubah warna asli dari endapan pandannya ya. Warnanya kurang cakep. Nih juga udah. Sekarang caranya sama, kita templokkan dengan menggunakan parutan keju dan scraper. Ini nggak terlalu keras ya, cukup lunak adonannya. Nah, di saat kalian mengerjakan, kalau seandainya adonan itu udah sedikit mengeras, bisa ditambahkan dengan sedikit air panas sampai adonannya kembali lunak. Nah, ini adalah cara yang kedua. Selain menggunakan parutan keju, kita juga bisa menggunakan piping bag. Masukkan aja di piping bag, kemudian tekan bagian ujungnya ya. Bagian atasnya ditahan. Nih, seperti ini. Lubangnya udah sekecil mungkin, tapi kalau kecil-kecil banget susah juga kita mencetnya. Jadi yang menggunakan piping bag itu lebih besar-besar. Nah, kalau ini tadi menggunakan parutan keju dengan warna pandan asli. Kalau yang putih tuh menggunakan piping bag. Jadi Mama Eji coba dengan 2 cara. Nah, kalau yang di wadah ini udah siap, kuahnya juga udah kita kemas. Nah, udah deh, siap dikirim untuk Jumat berkah. Oh ya, jadi selain untuk takjil Ramadan, bisa untuk kue Jumatan ya. Nih, oh ya jangan lupa taburi sedikit dengan bawang goreng. Nah, selesai. Ini partai besar kalau yang ini. Tadi yang di aluminium foil cuman ada 8. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaannya menggunakan piping bag dan menggunakan pasta pandan seluruhnya tanpa endapan pandan. Warnanya ya lebih ngejreng. Ini empuk banget ya. Yang pasti kue ini enak banget, kalian wajib mencobanya. Oh ya, ini namanya kue laksa beras. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.